Terima segala pujian. Katakan Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup.
Terima kasih Tuhan, Tuhan yang kami panggil dalam nama Yesus. Ya. Kalau kami hidup hari ini bukan karena kuat kehendak kami. Ya. Kalau kami hidup itu karena kasih setia Tuhan. Amin. Kalau kami masih bisa bernapas itu karena anugerah daripada Tuhan. Ya. Sebab itu Tuhan, dengan apa kami balas segala kebaikan Tuhan? Hanya memuji, hanya membesarkan, hanya memuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Tuhan dari tempat tinggi, ditinggikanlah Tuhan dari tempat ini, Ya. sebab Tuhan baik. Amin. Kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda Tuhan, pakai hati, pakai telinga, pakai jiwa, pakai roh kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami hari ini. Amin. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, saudara kasih, perkenalkan satu marga dengan yang punya pelayanan di tempat ini, Pak Maringan, ya, Hutasoid. Saya Dalhin Hutasoid, ya, kampung saya dari Tipang, ya. Saudara kekasih, ya, saya tinggal di Cilincing. Ya, Buru dirajai, buru silelahi. Anak sebenarnya 6, 1 pergi. Karena Tuhan panggil, maka saya akhirnya melayani Tuhan. Amin. Amin. Dek, biar kita langsung masuk. Kita buka firman Tuhan hari ini, Amos 5 ayat 1 sampai 6, dan lanjut nanti Amos 5 ayat 14 sampai 15. Ya, lampu dia kurang transinya ya, maka saya memang agak kurang apa. Ya, baik. Saya selalu di sana itu suruh jemaat ganti-gantian. Saya di ayat ganjil, ya, mereka di ayat genap atau sebaliknya. Ya, baik. Saudara, di ayat yang kedua nanti, dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Ayat 2, Bapak Ibu. Setelah rebang tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang mau berperang dengan 1.000 orang, daripadanya padanya akan tersisa 100 orang, dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyerang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan Dia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Nanti saudara 15 ya, saya 14. Carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Amin. Amin. Baik. Saya kalau khotbah Pak Bariman itu dari Kejadian saya habisin sampai kitab Wahyu. Saya habisin. Jadi sekarang ya sebentar lagi udah mau selesai nih PL, masuk perjanjian baru. Ya. Jadi kita latih jemaat. Kadang-kadang jemaat itu nggak tahu. Cari kitab Amos, cari kitab Hagai. Ya, nggak tahu. Jadi kalau saya berurutan, jadi khotbah saya terus berkesinambungan, ya. Nah,
Nah, gitu. Jadi selalu ya kita dorong motivasi agar mereka selalu baca firman Tuhan. Minimal apa? Minimal 10 pasal satu hari. Selain daripada renungan yang saya bagi kepada mereka. Tahun 2005 saya memulai pelayanan, ya. Itu juga di rumah-rumah sama seperti ini. Ya, 2005. Ada beberapa keluarga jemaat. Kemudian ya kita berpindah tempat lagi dan berdoa agar Tuhan cari tempat. Ya, jadi saya berada di lokasi garapan sampai hari ini di daerah Kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara. Saudara kasih, ya. Kenapa saya mencari Tuhan? Tema firman Tuhan hari ini, mencari Tuhan setiap waktu. Ya. Cari Tuhan setiap waktu, anytime, dimanapun, dalam situasi apapun, gak peduli, ya. Harus cari Tuhan. Israel dibuang Tuhan karena cari ilah. Ya. Cari ilah. Saudara kasih. Ya. Waktu itu saya guru. Latar belakang saya guru, ya. Saya dulu mengajar akuntansi. Ya, ngajar ya ekonomi dan lain-lain di daerah kota. Jadi akhirnya saya dari SMA lah, dari SMA saya udah pintar merokok. Ya, sampai ya sekolah di IKIP Medan, pintar lagi minum tuak. Akhirnya apa? Resikonya paru-paru saya bocor, ya, bocor. Saya muntah darah. Akhirnya apa? Situlah saya punya nasar kepada Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan saya, ya, nih paru-paru saya bocor ini Tuhan, saya akan melayani Tuhan. Ya, akhirnya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Nah, itulah komitmen saya, cari Tuhan. Dan saya tidak ada upaya untuk meninggalkan. Kalau saya tinggalkan nasarnya, saya akan terima apa? Resiko. Ya, resiko apa? Ya, resiko mungkin akan punah dari bumi ini. Saudara kekasih, ya, hari-hari ini, ya, orang-orang hanya mencari kepeng, ya, mencari kekayaan, mencari harta. Saya pelajari sekarang, di mana-mana ada mafia tanah. Ada mafia penerbangan. Saudara tahu ya, mafia penerbangan, mafia hukum, mafia peradilan, mafia pendidikan, ya. Bahkan ada juga mafia di dalam, ya. Nih, negara kita ini, keagamaan kita ini. Dar kasih. Amos bilang kepada bangsa Israel, nomor 1, orang yang mencari Tuhan pasti hidup. Amos 5 ayat 4. Bangsa Israel, kenapa Tuhan buang 10 suku ke Asyur? Karena mereka cari ilah-ilah. Akibat daripada Salomo yang menyembah berhala. Dia punya anak tiri namanya Jerobeam. Kemudian anaknya kandung Rehabeam. 2 suku dipegang Rehabeam, 10 suku dipegang Jerobeam.
Tapi Jerobeam membelokkan hati yang 10 suku. Akhirnya mereka dibuang ke Asyur. Berulang kali Tuhan bilang lewat para nabi, ya, agar mereka menyembah Tuhan Allah. Ternyata orang Israel ini nggak beda dengan orang Batak, juga dukung, ya, susah diomongin. Padahal mereka udah langsung ketemu dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan berbicara di Gunung Sinai ketika Tuhan, ya, memberikan pesan-pesan agar mereka selalu menyembah. Pesan Tuhan yang jelas di Keluaran 20. Amin. Amin. Hanya Tuhan Allah yang kamu sembah. Gak ada Tuhan yang lain. Di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Tapi apa yang terjadi? Sebentar saja Musa di gunung. Sudah mereka membelokkan hati harus menyembah apa? Lembu emas. Saudara kekasih, akhirnya apa? Sampai jadinya Tuhan marah, Tuhan murka, sampai kepada Rehabeam terus keturunannya, mereka dibelokkan hatinya oleh raja-raja mereka, sehingga di mana mereka juga dibuang ke Babel 70 tahun. Ya, the choice of God. Tetapi walaupun Tuhan memilih Israel, Israel itu keras kepala. Saudara kekasih, kita harus mencari Tuhan kalau kita mau hidup. Akhirnya Tuhan membuang Israel yang 12 suku. Mereka dibuang karena mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Saudara kekasih, saya katakan sekali lagi, orang yang hanya mencari kebutuhan pribadi, dia akan hilang, dia akan terhapus. Maka mari kita mencari Tuhan. Selalu saya utarakan kepada jemaat di GBI Cakung Cilincing, mari mencari Tuhan. Halo, bangun pagi-pagi kau berdoa dulu, ya kan? Bapak-bapak jangan cari kopi wahid, ya kan? Jadi cari dulu Tuhan, berdoa dulu dong sebentar sahabat Tuhan, minta penyertaan, minta perlindungan, minta, ya, kekuatan dari Tuhan. Bukankah itu teman saya itu, bapaknya itu yang sudah meninggal, Sari Siborangkir. Dia bilang dalam lagunya, dia menciptakan yang meninggal itu, ya. Dan alani hagogo oki buyau mardalan di ngolukon. Zaman sekarang banyak orang seolah-olah dia hebat, seolah-olah dia mampu, seolah-olah dia kuat, berjalan dengan kekuatan sendiri. Makanya di Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri, ayat 5. Sedangkan ayat 7, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Saudara kekasih, ya, kita selalu bilang agar mereka cari Tuhan. Jemaat-jemaat yang saya layani, rata-rata mereka tukang tambal ban, ya, sangat-sangat sederhana, tapi puji Tuhan, akhirnya mereka selalu berusaha cari Tuhan. Puji Tuhan, anaknya sudah diberkati. Sekarang sudah pada sarjana-sarjana, sudah pada kerja. Itu semua karena apa? Karena giatnya orang tua dan anaknya cari Tuhan. Giat cari Tuhan.
Ya, cari Tuhan. Saudara kasih, hari-hari ini kita harus mencari Tuhan. Bukankah Tuhan bilang lewat yaitu Paulus 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, berdoa dan bekerja. Saya punya kakak dulu, ya, tulis di sana, orait labora. Apa sih artinya ini? Saya pikir nggak ngerti saya, ya. Baru setelah kita mulai ngerti orait labora, ternyata itu dari bahasa apa? Bahasa Yunani. Ora. Saya pikir itu bahasa Jawa. Ora kagak, ya kan? Orait labora, berdoa dan bekerja. Orang Batak bilang satu ngani tamiang do ulah. Maka dia selalu harus cari Tuhan. Cari Tuhan dalam hidupmu. Kalau kita hanya cari happy, maka cenderung iblis mencobai siapa? Yesus. Dia bawa ke tempat yang tinggi. Hei, lihatlah begitu indah, aku akan berikan kepadamu. Tapi sembahlah aku, kata iblis. Manusia-manusia sekarang diperhadapkan dengan apa? Dengan yang begitu gemerlap. Makanya kita lihat sekarang kan di mana-mana nggak ada takutnya. Sampai mafia bea cukai 3.000 kuadril katanya yang menjadi korupsi, 13 orang yang menjadi motor penggerak korupsi di Indonesia ini. Saudara kasih, gak ada takutnya sama Tuhan. Bangsa ini takut sama siapa? Yang haram. Tapi kalau dimakan harum. Saudara tahu kan? Yang ditakuti ada yang itu, tapi ketika dimakan harum. Yang kedua, jika tidak mencari Tuhan akan punah. Tuhan menghukum Israel bukan karena benci kepada bangsa Israel. Israel adalah the choice of God lewat Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi karakter mereka itu adalah jahat. Jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka. Makanya kita sebagai orang tua, mari kita didik anak kita sejak kecil agar dia mencintai Yesus. Anak-anak sekarang susah diatur karena sejak kecil orang tuanya bebaskan. Maka saya nggak tahu nih Pak Maringan, apakah di sini ada sekolah minggu? Harusnya ada. Anak-anak kita didik untuk apa? Ya, untuk firman, walaupun dengan nilai yang kecil. Yang penting bisa dia nyanyi, bisa dia, sehingga dia akan bilang, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Kasih. Ya. Bagaimana kita harus cinta Yesus selamanya? Bangsa Israel hanya takut sama Tuhan ketika mereka melihat mukjizat. Ketika mereka sudah tidak melihat mukjizat lagi, mereka tinggalkan Tuhan. Ya, tinggalkan Tuhan. Maka selalu saya bilang sama jemaat, Anda diberkati, Anda sakit, Anda dalam keadaan susah, tetap cari Tuhan. Ya. Jangan ketika engkau dalam keadaan sakit merengek-rengek, Tuhan, berdosa dan godang doa Tuhan, tu kasih baroham, pabalong syaitan. Giliran sudah dia kaya, isyaroa. Aron norosenau,
Saudara kekasih, ya, akan punah, ya, akan punah. Jadi saya perhatikan bagaimana bangsa Israel, saya tarik dalam kehidupan sehari-hari. Orang Batak juga begitu. Kalau kepala keluarga ini dan ibu RT-nya setia kepada Tuhan, bahwa anak-anaknya pasti berkat Tuhan ada dalam keluarga tersebut. Amin. Amin. Tapi kalau keluarga tersebut menyimpang dari Tuhan, lihat, layaknya seperti bangsa Israel. Ya. Mereka punah. Punah karena kejahatan mereka. Padahal Tuhan bilang dalam Yesaya 59, Tuhan itu hanya sejauh apa? Sejauh doa. Bukan karena kurang panjang tangan Tuhan, tapi karena you punya debat kejahatan, maka Tuhan memalingkan. Ya, makanya kita selalu berlaku setia kepada Tuhan. Ya, berlaku setia apapun yang kita hadapi. Ya, kita setia kepada Tuhan. Saya selalu searching di TikTok, ya, yang terjadi sekarang. Ya puji Tuhan, ini juga dua-dua saya ini dan dua orang percaya di daerah Kipak yang ada di Kamboja perbatasan dengan Thailand. Itu sudah dibombardir oleh tentara militer Myanmar karena tekanan pusat di sana adalah dari judi online dan penjualan organ-organ manusia. Ya, banyak WNI yang kabur dari sana. Karena kekasih, kita bisa melihat bagaimana dunia ini, mereka di sana itu semua adalah mafia judi. Ya, mereka menipu seluruh dunia. Ya, menipu. Apakah lewat kripto, atau lewat judi online, atau lewat yang lain. Pernah satu ketika saya ditelepon, saya kan punya yayasan Rela Ada Kasih, macam lah dia bilang ini, ini apa? Lama-lama saya bilang, lu penipu ya, dia bilang, ya kan? Karena banyak arahan-arahan dia harus begini. Dia pintar, ya kan? Dia seolah-olah ada di Indonesia ini, padahal dia di Myanmar sana. Nih. Ya, mereka mau mencari kekayaan. Ya, mereka mau mencari kekayaan, itu otak-otak yang ada di sana. Kemarin juga di Australia ada juga pusat penipuan barang-barang tertentu. Itu juga lagi diselusuri oleh pemerintah Australia. Ya, gimana? Kalau di negara kita ini nggak heran lagi. Pejabat-pejabat kita semua berusaha, ya kan? Nah, berusaha agar kaya raya, agar punya jet pribadi, agar punya harta, bukan miliar lagi, triliunan, ya. Saudara kekasih, ya. Tapi apa yang mereka cari itu hanya untuk dihabiskan. Hanya untuk dihabiskan. Hari ini saya katakan, ya, mari kita mencari Tuhan. Kemarin saya lihat juga di TikTok, saya sendiri melihat itu. Karena di sana rata-rata 35 orang selalu dibakar, khususnya orang-orang percaya. Rata-rata 35 orang dibakar, dihapuskan, ya, agar orang-orang percaya di sana hilang. Gereja-gereja Tuhan habis dibakar. Ini kenapa ini Tuhan? Tapi saya katakan, ya,
Moga-moga lah ini seperti ya Tanah Batak. Tanah Batak ya datang penginjil siapa? Tuan Liman dan Tuan Mun. So, data orang Batak katanya dimakan Athena di Tarutung. Akhirnya gara-gara Tuan Munson, Tuan Liman, Anda dan saya percaya Yesus. Amin. Amin. Saudara kekasih, ya, martir yang di Tanah Batak 2 orang membuat orang Batak percaya pada Yesus. Saya berdoa juga bagi Nigeria. Tuhan izinkan martir-martir yang ada di Nigeria Utara khususnya, mereka menjadi apa? Membuat negeri ini penuh dengan darah orang-orang percaya sehingga Nigeria percaya pada Yesus. Memang di Nigeria kota itu di dunia ini nggak ada lebih besar gerejanya. Gereja di sana berapa? 3 kilo kali 3 kilo, bayangkan. 3 kilo, 3.000 meter kali 3.000 meter di sana. Ya, gereja saya cuma 12 kali 25. Saudara kekasih, ya, dengan banyaknya martir, maka banyak percaya pada Yesus. Amin. Amin. Makanya kita mencari Tuhan. Mari kita mencari Tuhan. Ya, gimana caranya? Pak Maringan katanya tidak bisa melihat ya. Jadi kalau ini jemaat-jemaat menjadi mata-mata ya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya, sehingga banyak orang percaya. Cari tempat lagi agar banyak semakin orang percaya pada Yesus. Amin. Ya, mari. Nih, itu yang di belakang. Nih, karena ini rumahmu. Saya selalu dulu tuh kita bikin. Kita doakan apa? Minyak sayur. Kita orak darah. Oleh kuasa darah Yesus yang terorak di daerah-daerah ini, banyak percaya pada Yesus. Amin. Amin. Terjadi orak darah. Kita berbicara lewat apa? Kuasa Tuhan, bukan kuasa kita. Ya. Oleh sebab ini adalah tugas kita. Mencari Tuhan, sehingga lewat Tuhan kita dipakai menjadi alat kemuliaan-Nya. Ya. Cari Tuhan. Nih, Bera ya, pemain musik ya, nanti lagunya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kau panggil nama-Mu. Saya suka kalau nyanyi, saya suka. Ya, maka kalau bapak-bapak lihat, saya punya TikTok dan juga YouTube, ya kan? Saya nyanyi dulu, ya kan? Nyanyi dulu, baru saya khotbah, baru saya berdoa, ya. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Saya rindu banyak orang percaya Yesus. Mungkin saya susah, saya selalu berdoa, Tuhan buka. Di mana ini saya mau buka gereja lagi? Tapi sudahlah Tuhan, kalau belum terjadi, ya penting saya melayani secara digital. Ya, yang penting ya lewat digital juga orang dikuatkan, orang diteguhkan. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih, hari ini ya, martir yang ada di Nigeria menjadi benih-benih Nigeria percaya pada Yesus. Yang terakhir, ini berapa lama nih Pak Maringan? Jangan sampai kelewatan, kata dia mau jam 9 ke sana. Saya kalau khotbah itu bisa nih sampai 2 jam. Nanti kelamaan. Ya. Mencari Tuhan setiap waktu. Carilah Tuhan. Makanya kita selalu ajar untuk baca firman Tuhan. Baca Alkitab. Yang ketiga, bencilah yang jahat dan tegakkanlah keadilan. Amos 5 ayat 15. Bencilah yang jahat dan tegakkanlah keadilan.
Hari-hari ini semua di bangsa ini membenci si Purbaya. Tahu si Purbaya? Ya, saudara si Purba. Kenapa? Karena dia berusaha untuk menggagalkan mafia-mafia keuangan ini. Ya, banyak orang sekarang benci kepada si Purbaya. Ya, karena langkah-langkah dia untuk membuat ekonomi bangsa ini semakin banyak, semakin baik. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya harus membenci yang jahat dan menegakkan keadilan. Bagaimana kita membenci yang jahat? Tentu kalau kita mendengar hal-hal yang tidak pantas. Ya. Nih, saya sudah bilang, sebentar lagi kita Natalan. Kita lihat sekarang kan banyak melakukan hal-hal kepada ibadah-ibadah. Ayo kita berdoa ini ya, agar roh teror bom, anti intoleransi kita doakan. Natal ini, kan? Ini harus kita doakan. Kita nggak mau nanti terjadi di Natal ini ada teror bom. Ya, kita mau bersukacita ya untuk manomu kata orang Batak kelahiran Yesus. Tapi yang terjadi teror bom, yang terjadi nangis, meninggal. Para kekasih, ya, mari kita benci yang jahat, mari kita doakan. Gereja di tempat ini harus berdoa, ya, agar kejahatan daripada orang-orang jahat. Karena kemarin itu di daerah, saya kurang tahu apa di sana, pokoknya daerah Bekasi lah, Densus 88 menangkap. Nah, saudara tahu kan, udah Densus 88 menangkap yang gitu-gituan, ya kan? Berarti di mana-mana berkeliuran. Roh-roh di udara ini adalah musuh kita. Jadi musuh kita ini harus dikalahkan lewat doa-doa kita. Kita harus berdoa agar kuasa kegelapan tersebut dipatahkan oleh kuasa Tuhan. Makanya orang Kristen nggak hanya duduk-duduk saja dengar firman Tuhan. Ya, tugas kita lakukan penginjilan, menjangkau jiwa-jiwa tetangga kita, keluarga kita. Kita harus bawa kepada Tuhan, mendoakan daerah kita di mana Tuhan tempatkan kita. Bukankah Yeremia 29 ayat 7 berkata, di manakah engkau buang, usahakanlah kesejahteraan kota. Yang penting gua makan deh. Pusing amat saya mikirin tetangga saya. Kita selalu berusaha. Makanya kita kerjasama dengan NGO ada di sana. Orang-orang Ion kita rangkul lewat yaitu anak-anak asuh. Kita dukung mereka. Makanya gereja kita di sana nggak dimusuhi karena kita membangun hubungan dengan mereka. Kita bukan gereja 4 tembok. Kalau ada sesuatu kita bagi kepada mereka. Ketika kita menjadi eksklusif, itulah yang membuat mereka benci kepada kita. Ketika kita terbuka, disitulah mereka menjadi terbuka. Ya, mari. Hari-hari ini kita harus menjadi berkat. Saya selalu contohkan, ya, kalau mungkin Pak Maringan bisa nanti minggu keempat datang ke sana. Dulu tempat saya itu kosong, nggak ada apa-apanya, yang ada lalang-lalang. Nah, ini saya tanam buah-buahan, ya, buah-buahan. Contoh lah, saya tanam sekarang mangga. Mangga ini besar-besar, bisa sampai 2 kilo satu. Saya bagi-bagi kepada jemaat. Tahu nggak saudara kekasih, ini mangga ini buahnya enak kan? Saya bilang, enak Pak. Ya, inilah ilustrasi. Sama dengan kita sebagai manusia
harus berbuah. Gimana rasanya? Saya bilang, enak Pak. Bayangin kalau dia besar, ya hampir 2 kilo mangga golek katanya, kita bisa kenyang, rasanya enak. Jadi demikian juga kita sebagai orang percaya, kita harus berbuah. Sejak kecil saya siram. Saya kasih pupuk, saya kasih daun-daunan, airnya besar. Sama seperti saya bilang tadi sama anak-anak ke sekolah minggu. Sejak kecil harus ditanam firman Tuhan. Siram sampai akhirnya dia besar. Akhirnya dia menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan bukan anak pintar. Yang Tuhan inginkan anak yang takut pada Tuhan. Saudara kekasih, ya. Satu kesaksian, mungkin saudara sudah pernah dengar bagaimana satu keluarga di India, ya, yang akhirnya percaya pada Yesus. Bapak, istri, dan kedua anaknya. Saudara kekasih, akhirnya mereka ditangkap oleh pemimpin yang di sana. Setelah ditangkap, dibawa mereka ke alun-alun. Setelah di alun-alun, ya, akhirnya kepala rumah tangga dipaksa, Anda harus meninggalkan Tuhan. Kalau tidak, kedua anakmu dibunuh. Saudara tahu lagunya apa? Mengikut Yesus keputusan. Wah, betul. Dia tidak berkata-kata apa. Dia bilang, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Karena dia tidak mempedulikan kepala suku, akhirnya kedua anaknya dibunuh. Bapak, aku masih berikan kesempatan bagimu. Apakah Anda tidak mau atau mau untuk meninggalkan imanmu? Kalau Anda tidak mau, berarti istrimu menjadi taruhannya. Dia hanya bernyanyi demikian sampai akhirnya dibunuh dan kepada dia. Ya. Akhirnya apa? Dia juga dibunuh oleh kepala suku yang ada di sana. 4 martir di daerah tersebut. Kemudian tahun-tahun berikutnya satu kampung tersebut percaya pada Yesus. Amin. Inilah tugas kita. Jadi kita nggak bisa hanya tenang-tenang saja. Udahlah, yang penting aku scroll TikTok. Aku nggak butuh ini. Itu tugas semua pendeta. Tugas saya yang penting aku apa? Ya, melayani Tuhan. Saudara kekasih, ya, Tuhan membenci karakter daripada bangsa Israel sehingga mereka dibuang. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, yang ingkar janji adalah Anda dan saya. Iya kan? Kan kita suka ingkar janji kan? Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji.
Sekali dia bilang bahwa dia adalah memilih Abraham, Ishak dan Yakub dan membuat mereka seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di laut, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Walaupun di mana-mana sekarang Israel itu dibunuh, mereka sudah the choice of God. Ya. Akhirnya mereka, apa yang terjadi? Mereka benar-benar dipilih oleh Tuhan, bertumbuh dan diberkati. Amin. Hari-hari ini kita sering juga jahat. Ketika khotbah, kita sibuk dengan HP kita. Kita tidak dengar firman Tuhan. Itu satu kejahatan yang tidak kelihatan. Makanya selalu saya bilang di jemaat saya, ketika Anda dengar firman, mari HP tolong ditutup, kecuali baca Alkitab. Kalau Anda datang ke gereja sama dengan ketika datang dan pulang sama, gak ada gunanya, percuma jadinya. Kita datang ke gereja mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka lagu tadi, saya sangat suka lagu tadi. Kalau ku hidup bagimu, hati, my heart, cinta Yesus. Orang yang cinta Yesus, dia prioritas Yesus. Selalu saya bilang, kalau keluarga-keluarga yang menikah, prioritas dalam hidup kita bukan hepeng, bos. Bukan. Tapi prioritas number one adalah Yesus. Pondasi keluarga adalah Yesus. Kalau pondasi keluargamu adalah uang, kemarin ada kan pernikahan baru sebentar dikasih mahar 3 ember katanya dan semuanya akhirnya kabur. Yang udah akek-akek sama yang muda, ya. Pondasi karena uang. Dalam kehidupan kita, mari kita jadikan pondasi. Makanya selalu saya katakan di awal tadi, orang Kristen cari dulu Tuhan, bos. Baca firman Tuhan dulu, baca minimal 1 ayat, ya. Karena firman itu adalah kekuatan kita. Roma 1 ayat 16. Ya. Kita harus benar-benar sungguh mencintai Yesus. Kalau kita mau melihat hari-hari baik, bencilah yang jahat dan tegakkanlah keadilan. Mari kita benci yang jahat. Di dalam diri kita banyak hal-hal yang harus kita buang. Seperti apa? Keegoisan kita. Egois. Manusia sering cenderung egois. Ya, ego. Ini yang menjadi musuh kita. Ya, musuh kita egois. Sama dengan gadget ini. Ini menjadi musuh kita. Kalau ini kita pakai bukan pada tempatnya. Maka orang sana bilang, the right man and the right place. Tempatkanlah seseorang sesuai dengan tempatnya. Amin. Mari, ya, kita tempatkan HP kita menjadi berkat. Ya, kita jadikan diri kita menjadi berkat. Sama seperti tadi, saya udah panjang lebar berbicara masalah buah. Kalau orang Kristen, makanya Yesus marah kepada pohon ara, tebanglah ini karena nggak ada buah. Ya, maka selalu saya nanam pohon yang berbuah. Saya nggak mau seperti yang di jalan-jalan pohon-pohon yang tidak berbuah atau yang nggak bisa dimakan, ada kan? Nah, kalau saya selalu nanam pohon yang berbuah. Di lokasi saya banyak daun pandan, banyak kelapa ada, mangga ada, sirsa ada. Pokoknya tempat saya bikin menjadi Taman Eden. Ya, apa-apa nanti datang berkunjung ke tempat saya. Iya, saudara kasih. Ya, karena Tuhan menginginkan kita menjadi
Amin. Amin. Tuhan menginginkan kita menjadi berkat, berbuah, dan buah yang kita hasilkan harus bisa dirasakan oleh orang lain. Amin. Harus bisa dirasakan, harus bisa dinikmati oleh orang lain. Makanya kalau orang-orang iya datang ke rumah saya, "Pak, di rumahmu ini kok adem banget," katanya. Kita nggak pakai AC. Ya, saya bilang itu karena yang di atas sana. Saya bilang aja karena Tuhan. Saudara kekasih, ya, hari-hari ini mari kita benci yang jahat. Jangan kita ikut-ikutan seperti saudara-saudara kita ini, ya. Kita harus membenci dan menegakkan keadilan, karena keadilan itu sangat penting, ya. Kalau kita adil, maka kita akan menerima keadilan. Amin. Amin. Halo, beban musik, Anda maju ke depan. Lagu yang tadi saya katakan, ya, cari Tuhan. Nanti kalau kelamaan, ya Anda marah kepada saya. Kelamaan bosan, kata saudara kepada saya. Saudara kasih, hari-hari ini Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Amin. Tuhan yang mengerti segala keadaan kita, memahami apapun yang kita minta, Tuhan inginkan. Ketika kita datang berseru kepada Tuhan, ketika kita datang meminta kepada Tuhan, Lukas berkata, carilah, ketoklah. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Maka pintu akan dibukakan. Bapa mana yang memberikan ular kepada anaknya? Dan satu poin lagi yang penting. Ketika Anda meminta kepada Tuhan, belum dapat, jangan apa? Jangan jangan undur. Itu orang Batak, itu orang Kristen banyak. Halo, jauh Tuhan. Kita kan bisa di sana kan kita bikin komsel 6 wilayah, ya kan? Kita bikin 2 anak, kita bikin pemuda, ya, agar bertumbuh. Saya selalu bilang, ketika Anda berdoa belum dapat yang Anda minta, jangan bimbang, jangan ragu, karena iblis selalu membuat kita ragu. Tapi Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman berbicara, belum kita lihat, kita percaya, kita sudah dapatkan. Makanya bacalah firman Tuhan, ya, sehingga engkau beroleh kekuatan daripada Tuhan. Mari saya undang Anda berdiri. Dia sungguh indahkah Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu Tuhan, Cari wajah-Mu, benar Tuhan, kami mencari wajah Tuhan, temukan kasih karena
Karena hanya di dalam Yesus ada kasih yang sempurna. Engkau hanya sejauh doa. Ku panggil namamu Yesus. Kami memanggil Engkau Tuhan. Kau pasti mendengarkan doa-doa kami Tuhan. Seruan benar Tuhan. Bagian yang sakit, letakkan tangan kiri. Atau kalau kau mau didoakan di depan, maju ke depan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita itu adalah Yesus yang peduli. Apapun masalahmu, Tuhan selalu mendengarkan doa-doamu. Jika belum waktunya, kita harus sabar menunggu. Karena doa itu ada 3. Ya, tunggu, dan tidak. Oleh sebab itu, hari ini saya mau berdoa buat Anda. Yang mau didoakan maju ke depan, atau yang nggak mau mungkin letakkan tangan kirimu bagian yang sakit, tangan kanan naikkan ke atas. Oralabaya rabasana rabasana namaya rabasana. Eralabaya rabasana namaya rabasana namaya rabasi. Oralabaya rabasana namaya rabasana nama. Oralabaya rabasana nama. Kau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang bertata di kerajaan surga. Kami tahu Tuhan, walaupun Tuhan ada di surga, ketika kami datang meminta, ketika kami datang mencari, ketika kami datang mengetuk, dalam nama Yesus ada jawaban pasti. Oleh sebab itu Tuhan, hamba percaya hari ini kuasa Tuhan melebihi daripada segalanya. Oleh sebab itu, kau melihat Tuhan, jemaat yang ada di sini, mungkin mereka sakit, mungkin mereka butuh jawaban doa, mungkin mereka butuh kesembuhan, mungkin mereka butuh pertolongan. Kalau hamba Engkau jawab Tuhan, aku juga berdoa bagi jemaatku yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan. Dalam nama Yesus, terimalah jawaban.
Kami temukan di dalam Yesus. Amin, amin. Kesembuhan kami terima dalam Yes, Kristus. dalam nama Penyertaan dan pengurapan kami menerima dari Roh Kudus. ya. Sebab itu Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik, yang peduli hidup kami. Kau peduli Tuhan kepada seluruh sidang jemaat-Mu GBI Pelita Kasih di tempat Ya. ini. Biarlah mereka semua Tuhan menjadi pelita Amin, amin. yang menerangi di sekitar ini. Amin. Jadilah kami terang dan garam dimanapun Tuhan tempatkan kami. Ya. Karena kami tahu Tuhan, bukan secara kebetulan gerejamu di tempat ini. Ya. Mungkin hanya bilangan-bilangan yang kecil, tapi kami percaya Kau berkata, bila 2-3 orang meminta, Tuhan akan kabulkan. Amin. Biarlah permintaan daripada jemaat GBI Pelita Kasih tempat ini bertumbuh, berkembang, sehingga nama Yesus dipermuliakan Amin. di daerah ini, Amin. Amin. daerah Jakarta Timur ini. Ya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Nama Kuasa Tuhan menyertai khususnya hamba-Mu Haleluya. Pak Maringan, Amin. sehingga lewat dia banyak orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, banyak tantangan, Ya. banyak hal-hal yang kami hadapi, tapi Yesus juga sudah menerima yaitu tantangan tersebut. Kau harus mati disalibkan, kau harus dikuburkan. Ya. Sebab itu Tuhan, kami belajar apa yang kami alami belum seberapa penderitaan yang kami alami. Oleh sebab itu, belajar kami Tuhan, mengiring Yesus adalah keputusan kami. Amin. Walaupun sampai nyawa menjadi taruhan. Ya. Karena Tuhan inginkan kami pelita di tengah kegelapan, pelita di tengah-tengah ruang yang gelap, Ya. menerangi sekitar kami dimanapun Tuhan tempatkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kiranya kalau Engkau sampaikan bangsa Israel cari Tuhan, ini juga yang Engkau sampaikan pada kami hari ini. Kiranya kami selalu mencari Tuhan, tidak pernah berhenti. Cari Ya. Tuhan lewat firman-Mu, dan firman-Mu yang meneguhkan, yang menguatkan, yang menasihati kami, membuat kami kuat
membuat kami mampu, membuat kami sanggup, sehingga kami lebih daripada pemenang. Amin. Thank you Jesus untuk kebaikan. Kiranya segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang sudah memberkati kami napas kehidupan hingga detik ini. Ya. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah menerima berkat. Yang percaya katakan Amin. Silakan dulu.